Sampah maksudnya? Benar. Masalah apa? Sampah gitu atau gimana? Ya, sampah, Pak. Oke, yang lainnya gimana, setuju? Setuju aja, Pak. Setuju aja, Pak. Oh, setuju. Oke. Oke. Sekarang, jadi gini, konsep LDG itu ya saya ajarkan kepada Anda. Jadi yang pertama itu adalah Anda mencatat secara sendiri. Jadi berkelompok tapi sendiri. Artinya apa? Anda tulis itu tidak ada misalkan intimidasi gitu, intimidasi dari yang lain misalkan ya. Misalkan Nata bilang, kamu nulis yang ini, nggak boleh ya. Jadi itu ide-ide yang murni dari dalam dirinya ya. Jadi Anda menulis bersama-sama tapi sendiri ya. Itu konsep LDG. Kemudian berikutnya sesudah nanti kita tempel-tempel semua apa yang kita inginkan, terus kemudian habis itu kita ada nanti sistem itu yang kita kumpulkan terus kemudian kita prioritaskan mana yang kita pilih gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita lakukan namanya itu mungkin sebut saja ini voting, ada voting nanti ya, voting yang terbagus mana dan sebagainya ya. Oke. Terus kemudian habis itu kita ini votingnya juga sendiri-sendiri, jadi artinya nanti saya beri kesempatan Anda itu bukan hanya satu suara, misalkan masing-masing kelompok saya kasih kesempatan 4 pilihan atau 5 pilihan gitu ya, seperti itu. Udah cukup nih saya kira 13 ya, cukup ya. Oke. Terus kemudian habis itu kita lakukan ini. Yang pertama adalah kita tulis dulu ya masalah yang akan kita hadapi. Kira-kira Mas Nata bisa tulis nggak di sini kira-kira? Tulis kira-kira masalahnya apa di sini? Di atas ini. Diketik. Ambil yang T ini, ada T ini, teks ini ambil ke sana. Oh iya, Pak. Ditulis di atas perahu. Di atas perahu, Pak. Satu aja, ya, Pak. di sini aja di paling atas sebenarnya nggak apa-apa. Judul di paling atas. Paling atas saja di atas ini. Jadi sini misalkan ya, di sini. Di sini misalkan ya, Anda tulis apa misalkan. Bla 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 apa gitu ya. Silakan. Udah, Kak? Itu aduh. Saya kok jadi gambar ya, Pak? Jadi gambar. Kamu tulisnya apa? Yang pakai tulisan ini. Ini yang lainnya pada gerak-gerak. Misalkan masalah sampah ya tadi ya. Iya. Sampah ya. Ini saya tulis. Ini Mas. Ini Pak. Ya? Udah. Ini Pak. Itu gimana? Udah ada ya. Oke. Sudah. Oke. Digedein aja, digedein bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Nah, taruh atas, geser ke atas lagi, geser ke atas. Geser ke atas. Terus ke atas lagi, ke atas lagi. Atas lagi. Oke. Terus lagi. Nah, sekarang kita akan coba mainkan ya. Jadi topik yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan sampah. Mana tulisannya kok nggak ada? Atas sendiri, Pak. Mana? Oh, di sini. Oke. Sudah. Nah, langkah berikutnya. Coba Anda tuliskan ya. Satu stick note, satu ide. Kira-kira apa yang sudah bukan masalah atau positif dari sampah itu, ya. Nah, tuliskan di atas perahu, ya, di atas perahu. Artinya maksudnya ini sebut saja ini adalah lautnya, gitu ya. Nanti di atas laut itu tulis apa saja satu stick note, satu ide. Ya. Silakan sebanyak mungkin. Saya kasih waktu 2 menit, ya, 2 menit. Silakan, waktu mulai dari sekarang. Jadi tulis ide-idenya yang sudah positif dari sampah itu apa? Ya. Kira-kira. Silakan. Paham nggak? Atau nggak? Yang sudah positif maksudnya gimana ya, Pak? Ya, istilahnya yang Anda pandang sebagai suatu tindakan positif terkait sampah itu menurut Anda apa sekitar Anda itu? Ya, Anda tulis. Ini, Pak. Kenapa? Dituliskan di atasnya, di sini ya. Oke, dijadikan kompos boleh. Terus lapangan pekerjaan juga boleh, nggak apa-apa. Tulis saja sebanyak mungkin di sini ya. 2 menit waktunya. Oh, lapangan pekerjaan benar kan, Pak? Boleh, nggak masalah. Coba aja tulis. Nggak ada yang salah di sini. Yang salah adalah yang nggak menulis. Ya. Ditaruh atas, guys. Taruh atas, di atas perahu. Tulis saja. Nah, sebanyak mungkin ya, boleh lebih dari 1. Ya. Boleh 10 juga boleh. Tulis saja.
Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Saya ini 2 menit aja, 2 menit dulu. 2 menit lagi ya. Saya timer dulu. Waktunya sebenarnya plus minus sekitar 4 menit lah ya. Oke, udah cukup? Belum ya, masih ada waktu lagi. Silakan. Sebanyak mungkin nggak Pak, pokoknya di atas aja dibikin, ditaruh aja di situ. Ditaruh semua. Ini mungkin perahunya saya coba di bawah ya, di bawahin aja. Oke. Ada pemilahan, ada kerajinan, oke, yang menjadi positif ya, positif dari sampah itu apa? Ini malah ada tanya itu apa misalnya tanya berwarna-warni. Yang nggak perlu saya hapus dulu ya. Oke, ini beberapa idenya ya, jadi oke. Oke, 4 menit ya, 4 menit. Sekarang tinggal 50 detik ya, 50 detik. Peluang bisnis, uang, daur ulang, mendaur ulang sampah, dijadikan kompos, barang kerajinan, terus apa, dapat daur ulang, menjadikan lahan pekerjaan, dirongsokkan jadi duit. Ini apalagi ya, nggak apa-apa salah ya, mendaur ulang sampah, jadikan barang, jadikan bahan daur ulang, uang jadi uang, peluang bisnis. Saya kira banyak sekali yang bisa masuk ya. Oke. Oke. 15 detik lagi ya, 15 detik lagi. Oke. Lapangan pekerjaan pupuk biogas, Nata nih bos. Waktunya habis ya, waktunya habis. Oke, berhenti dulu, berhenti semua. Itu yang positif ya, yang positif dari sampah ya. Sekarang Anda coba tulis lagi di bawahnya perahu, di bawah perahu ini ya. Ini yang hal yang negatif dari sampah ya. Hal-hal yang negatif dari sampah. Waktunya 4 menit dari sekarang. Jadi yang tadi kan positif, sekarang yang negatifnya apa ya? Waktu dimulai dari sekarang. Tulis sebanyak mungkin. Jangan pedulikan dengan apa yang sudah ditulis teman Anda. Ini adalah Anda, mau dia berulang 5 kali, mau 10 kali, peduli amat. Pokoknya tulis saja semua yang ada di otak Anda. Ya. Jadi tidak peduli apakah itu sudah ditulis orang atau apa, pokoknya nggak apa-apa. Nanti kita kumpulkan yang sama. Ya. Tidak terdegradasi, lingkungan yang kumuh, kerusakan lingkungan, banjir, menjadi sarang penyakit, jadi banjir, mencemarkan, sampah yang menumpuk dapat memakan lahan, kerusakan lingkungan. Ada yang tulisannya banyak penyakit ya. Penumpukan sampah, penyebaran lingkungan, merusak ekosistem, menimbulkan bencana. Itu nggak usah ditulis Nata ini bos gitu, nggak usah. Ayo sebanyak mungkin, jangan diam, pokoknya sebanyak mungkin ya. Oke. Sudah saya hapus, Pak. Ketahuan nanti siapa idenya. Nanti kalau idenya kayak gitu, nanti kalau di perusahaan diincim itu, ya biarnya aja. Ini artinya semua level boleh ya, level boleh. Level. Jadi artinya sebetulnya ini mau dari bawah sampai level atas pun masih bisa kita ikutkan untuk program ini ya. Dan kalau idenya tidak memandang dia itu jabatannya apa dan sebagainya, itu menarik juga ya, tidak ada masalah ya. Nggak apa-apa di bawah sini boleh juga ditambahin lagi ya, nggak apa-apa, sebanyak mungkin boleh. Ini kok ada yang masuk lagi 17 orang ya, banyak. Tadi ditawarin nggak ada. Apa silakan. Satu stick note, satu ide ya, satu stick note, satu ide.
Warnanya boleh dimacam-macamkan ya, warnanya boleh macam-macam gitu, nggak harus kuning saja atau jingga apa ungu atau biru atau apa, pokoknya divariasikan saja sebanyak mungkin sehingga warnanya jadi menarik. Ini dari tadi itu ada yang warnanya itu pelangi aja ini. Ini siapa yang nulis? Kayak gini aja pertanyaan. Ini satu pemikiran kayak itu. Di atas juga kayak gitu, di bawah juga mungkin lagi bingung dia. Kalau lagi bingung nggak usah ikut ya. Ntar dulu jadi penonton dulu aja. Oke, waktunya tinggal 50 detik lagi. Masih ada waktu, silakan ide-idenya dicurahkan. Tuh, justru modelnya kotak juga modelnya trapesium juga. Ada model gitu. Ini terlalu kreatif orang-orangnya yang terlibat di sini, 17 orang. Masih untung nggak 40 orang ya. Ya, 7 detik lagi. 3, 2, 1. Stop. Stop ya. Stop. Sekarang yang Anda lakukan dengan Nata di Bandung yang lain, udah cukup ya. Anda kelompokkan. Jadi nanti misalkan gini ya, bikin pencemaran. Kira-kira sama dengan kerusakan lingkungan nggak? Sama nggak? Beda. Oh ini ada ya pencemaran ada ya. Ini saya. Nah tugasnya kelompok tadi itu gini tak dikumpulkan jadi satu tak di sini tak. Jadi dikumpulkan jadi satu di bawahnya gini kalau yang sama ya. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi kumpulkan yang sama, terus kemudian disusun di sini kotak-kotak. Jadi disusun, misalkan di sini kotak, misalkan banyak penyakit ya di sini misalkan banyak penyakit di sini. Udah cukup Mas, 4 menit aja, cukup. Maksudnya sudah nih. Sekarang kita tugasnya adalah mengumpulkan yang sama. Jadi banyak penyakit misalkan. Oh ini menjadi sarang penyakit berarti kumpulkan di sini. Ini kumpulkan sini ya, kumpulkan sini. Terus kemudian merusak lingkungan. Misalkan ini kerusakan lingkungan ada kan? Taruh sini. Taruh sini. Jadi nanti kalau bisa sejajar ke bawah gitu ya. Nah, ini gini. Ya, Pak. Saya Ya, turun di kiri, Pak. Saya turun di kiri, Pak. Coba, silakan Anda kumpulkan. Yang sama dikumpulkan, yang berbeda ya dibuat beda lagi satu kolom lagi ya. Enggak masalah ya, silakan. Kiri guys. Ayo, penyakit nih siapa penyakit nih? Ada penyakit nih. Ini penyakit yang hitam nih, penyakit hitam. Misalkan taruh sini. Kalau bisa ditumpuk ya di sini, di gini. Di bawahnya ya. Terus di gini. Nah, ini sudah nggak ikut aturan ya. Ada yang menyebabkan banjir, mengotori lingkungan, itu harusnya 3 ide itu. Ya. Iya. Nah, itu harus dibuat lagi itu, tiganya. Harus dibuat 3. Jadi menyebabkan banjir satu sticky notes, satu masalah. Satu ide, satu ide ya. Siapa yang tadi itu yang bikin itu kalau bisa dibikin 3 sticky note baru. Silakan, pokoknya semua harus dimasukkan dalam satu kelompok yang sama. Hancurkan bumi. Ini disuruh kotak juga ada yang pakai bintang. Aduh, Anda itu kreatif sekali. Ini maksudnya apa sih kalau dikelompokkan jadi satu? Jadi kalau misalkan kita pindahkan itu gampang ya. Kita pindahkan satu kelompok, di satu kelompok dipindahin. Nah, jadi enak dipindahinnya gitu. Ya. Jadi artinya ini satu ide ya. Sudah semua? Sumber penyakit nih ada yang tadi penyakit ada ya. Apa lagi? Pembakaran sampah menyebabkan polusi udara. Ini ada nggak nih yang apa? Yang seide dengan ini? Kira-kira ada nggak yang ini seide dengan ini? Ini penyebaran lingkungan sama nggak? Nggak sama. Memenuhi ruang bumi berarti menyempitkan lahan ya berarti ini ya. Ada nggak yang menyempitkan lahan di sini?
Oh, dia susun stick note-nya itu ya, jadi berapa tumpuk gitu jadinya. Allah, ini kayak kurang kerjaan. Aduh, ini anaknya harus ngobrol dengan saya. Ini kan ada masalah hidupnya ini. Ya tak, benar tak? Oh, ternyata lagi konsentrasi. Lagi konsentrasi. Ini lagi nyusun, Pak. Lagi nyusun, Pak. Oke. Ayo teman-teman. Bau. Sudah tersusun belum nih? Oh, jadi bagus kan kalau dikecilin ya? Nah, warna-warni. Mungkin gini ya kelihatan. Ini tidak terdegradasi, ada temannya nggak nih? Nggak ada. Bau. Berdampak pada ekosistem. Sarang hewan ini sama dengan sarang penyakit beda? Atau beda ya? Ini kayaknya beda lah. Kepunahan binatang sama sarang hewan kan beda nih. Sarang penyakit mungkin ya? Atau gimana? Tikus gitu mungkin ya? Oke. Ini ada merusak, ini apa yang paling bawah nih? Merusak. Ini belum nih, merusak apa tadi? Merusak pemandangan. Berarti apa merusak pemandangan teh? Itu Pak, merusak lingkungan, Pak. Pemandangan mungkin view-nya ya, view-nya nggak bagus, jadi kotor gitu. Merusak lingkungan sama nggak dengan merusak pemandangan? Menurut saya beda tuh. Merusak pandangan itu kan misalkan atau termasuk pencemaran lingkungan juga, tapi sisinya dari melihat tadi gitu dengan mungkin apa pencemaran pandangan penglihatan. Udah cukup? Kalau ya bisa aja ditaruh di bawahnya ya, boleh. Artinya maksudnya dia tidak ini. Oke, cukup? Wilayah kotor. Lah ini kayaknya wilayah kotor nih sama dengan ini enggak? Sama merusak pemandangan enggak kira-kira? Nata. Apa? Wilayah kotor memenuhi buih lautan. Memenuhi lautan berarti kan ini masuknya merusak pemandangan, betul nggak? Adanya ke situ ya? Atau pencemaran maksudnya? Atau gimana? Ke lingkungan aja, Pak. Pencemaran lingkungan aja. Oh, lingkungan. Jadi ini merusak di sini ya, di bawah sini. Jadi beda, merusak pemandangan beda. Mungkin nanti sampahnya dihias gitu ya. Cat dulu supaya warna-warni. Oke, cukup ya? Oke, cukup. Langkah berikutnya, saya tanya kepada Anda. Kalau Anda ingin menyelesaikan permasalahan sampah, yang harus diselesaikan itu yang positif atau yang negatif? Negatif, Pak. Yang negatifnya. Yang positif gimana? Dibiarkan, bahkan mungkin dikembangkan, Pak. Oke. Sekarang, masing-masing orang, sekarang berarti tahap berikutnya adalah memilih prioritas dari masalah ini, yang negatif ya, yang negatif di bawah ini. Nah, silakan Anda lakukan voting. Jadi voting itu artinya bikin aja misalkan Anda tulis nanti poin misalkan di sini pakai apa mungkin ya, garis gitu ya untuk pemilihannya gitu ya. Jadi artinya maksudnya lakukan voting. Misalkan saya pengennya dia menjadi sarang serangga itu prioritas pertama. Jadi artinya langkah berikutnya adalah menentukan prioritas dari yang kita pilih ini yang sebagai masalah ini ya. Jadi silahkan masing-masing orang saya beri kesempatan untuk empat pilihan, ya 4 pilihan. Nah, 4 pilihan itu boleh dipilihkan kepada satu saja boleh, ya satu saja boleh. Paham maksudnya? Misalkan Aidin, saya Aidin milih sarang serangga 4-4-nya boleh, 4-4-nya ditaruh situ. Kalau misalkan saya sarang serangga, bau, kemudian sumber penyakit sama tidak terdegradasi, berarti pilih satu-satu, ya. Jadi masing-masing saya kasih kesempatan untuk melakukan 4 pemilihan terkait dengan lajur-lajur ini, ya. Jadi artinya di bawah aja, di bawahnya dari pilihannya, gitu ya. Di bawah pilihan ini saya pindahin ke sana ya, yang rusak lingkungan di sebelah sini ya. Nah seperti ini ya. Silakan Anda lakukan voting mulai dari sekarang, masing-masing mempunyai hak pilih 4 suara. Silakan lakukan sekarang. Ada yang kurang paham, silakan tanyakan.
Ayo lakukan voting, udah? Sudah, Pak. Kok nggak ada ini? Ada beberapa, mana ininya? Bawah semuanya, Pak. Oh, di bawah semua. Allah, di bawah. Sudah semua nih? Belum? Ada yang belum? Masing-masing 4 ya? Masing-masing 4. Ada nyoretnya kemana? Sebetulnya efektifnya satu kelompok itu sekitar 6 sampai 10 ya. 6 sampai atau ya sebenarnya 4 juga masih boleh ya. 4 sampai 10 orang lah ya. Kalau terlalu banyak sebetulnya nggak efektif juga gitu ya. Karena ya bisa mencari ide lain, ide lain yang lain gitu ya. Bagus. Oke, waktu 1 menit lagi. Silakan Anda pastikan pilihannya. Dan 4 ya, 1 orang 4. Ini Anda katakan tidak demokratis, sangat demokratis sekali ya ini ya. Nah, demokratis sekali. Jadi kalau demokrasi aja Anda kan sebagai misalkan milih calon presiden atau calon DPR dan sebagainya kan cuma 1 kan, 1 orang 1 vote kan. Nah, ini Anda saya kasih 4 vote. Berarti sangat demokratis sekali. Ini apa yang kita lakukan untuk kali ini ya. Udah semua? Yang ikut sudah semua? Sudah tak? Coba dijumlahin 3, dijumlahin sekarang jumlahin. Berapa hasilnya? Kapan? Banyak yang merusak alam, Pak. Oh, merusak alam ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Merusak alam berapa ini jumlahnya? Paling banyak aja ya. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Ya, banyak, oke. Nah, sekarang langkah berikutnya. Nah, ini Anda pilih dari pilihan ini ya. 3 yang tertinggi ya, 3 yang tertinggi. Nah, minta tolong untuk 3 tertinggi tadi dicoba dipindahkan ke ruas kiri, ruas kanan ya, ruas kanan. Semuanya atau 1 aja, Pak? 1 blok tadi. Kan Anda kan milih 1 blok kan, berarti antara vote yang 8 ini kan ada 2, 8 ya. Nah, kira-kira mana yang Anda pilih nih? Vote yang 8 pertama itu terkait apa tuh? Terkait berdampak berbahaya untuk ekosistem ya, hewan dan tumbuhan, merusak ekosistem gitu ya. Kemudian yang ke-8 berikutnya adalah ini apa namanya, bau ya, menyebabkan bau. Itu kira-kira yang Anda pilih yang mana? Yang ini sudah jelas ya, yang ini sudah jelas, yang ini sudah jelas. Yang ini sudah jelas Anda pilih, ya kan? Anda jelas yang pilih. Kemudian yang 9 ini otomatis Anda pilih. Kemudian 1 lagi yang 8 ini yang Anda pilih yang mana? Antara yang ini atau yang ini. Silahkan Anda pilih yang mana? Yang ini aja ya, guys. Yang mana? Yang bau? Oke, sekarang pindahin ke ruas kanan. Ruas kanan atas. Ruas kanan atas dipindahin ke sini. Masih luas ini katanya kita ya. Masih luas. Di sini Mas, di sini Mas, bagian sini Mas. Atau di atas aja, di atas. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di sini. Sudah, Pak. Oke. Ada lagi 1 lagi bau tadi ya?
Satu lagi bau. Satu lagi itu, Pak. Yang bau. Merusak lingkungan, Pak. Loh, kan ada yang merusak ekosistem. Oh, satu bau, satu lagi pencemaran tadi ya? Merusak apa? Merusak lingkungan ya? Oke. Iya, Pak. Soalnya 8-nya 2 tadi. 9-nya ada 1. Oke. Pindahin ke atas. Sampingan. Paling banyak ya. Oke. Sekarang saya besarkan dulu. Sampai. Ini kreatif ya Anda ya. Ya, ada 3 ini ya yang menjadi ini masalah ya. Nah, sekarang Anda bisa masing-masing 3 tadi ya. 3 tadi rubah masalah menjadi tantangan standar. Jadi rubah, ini kan kata-kata negatif semua kan? Betul nggak? Rubah menjadi statement yang positif. Ya, 3-tiganya bikin. Misalkan contoh gini. Misalkan ada temuan ya, untuk menggiatkan suatu organisasi, ya, misalkan contoh nih ya, contoh. Itu temuan kita, problemnya adalah tidak ada sesi berbagi ilmu. Jadi ada temuan kita itu tidak ada sesi berbagi ilmu. Nah, kita buat statement-nya menjadi statement positif. Apa itu? Kata-katanya adalah bagaimana memastikan semua orang mendapat update yang sama tentang suatu proyek yang sedang berjalan. Ya. Jadi misalkan ada sesi, tidak ada sesi berbagi ilmu. Nah, makanya ada dirubah statementnya jadi positif, jadinya bagaimana memastikan semua orang itu mendapat update yang sama tentang suatu proyek yang sedang berjalan. Itu kalimat positifnya ya. Kemudian bisa juga misalkan contoh lain, kita ambil contoh misalkan rokok ya, misalkan terkait rokok, misalkan terkait dengan rokok itu kan ada yang bilang bahwa itu membuat kita itu lebih mudah mencari inspirasi katanya. Nah, itu dibuat menjadi kalimat yang positif apa? Bagaimana cara kita membuat otak itu menjadi lebih segar, misalkan contoh gitu. Jadi harus dibuat sebagai pernyataan yang positif. Nah, Anda pikirkan kira-kira bagaimana caranya untuk membuat problem kita itu menjadi statement positif. Nah, cara itu namanya how made we ya. Bagaimana cara membuat supaya statement-statement yang negatif tadi jadi positif ya. Nah, kira-kira seperti apa? Kira-kira. Anda bolehlah mungkin kalau 3-tiganya kita jalankan mungkin agak berat ya. Mungkin kita coba ini pilih salah satu yang membuat kita bisa lakukan menjadi kalimat positif misalkan. Kira-kira apa? Kira-kira. Ada yang kurang jelas ya kira-kira? Masih dipahami, Pak. Pahami. Nah, iya. Kira-kira silakan diskusi. Kira-kira apa? Kira-kira yang pas untuk menampilkan dari beberapa informasi satu baris ke bawah itu menjadi sebuah pernyataan yang positif, statement yang positif. Misalkan contoh ya, yang kalimat pertama, bagaimana sampah itu bisa berdampak baik buat ekosistem hewan dan tumbuhan, misalkan gitu. Salah satu contoh ya. Kemudian misalkan yang berikutnya, bagaimana cara supaya sampah itu tidak menyebabkan banjir, misalkan. Terus yang ketiga, misalkan bagaimana sampah itu tidak merusak lingkungan, misalkan gitu. Jadi buat kalimat seperti itulah kira-kira dari ketiga itu yang Anda pilih, ya pilih salah satu dulu aja kira-kira apa yang Anda akan selesaikan. Jadi ada 3 masalah prioritas di sini yang Anda bisa selesaikan. Apa yang akan Anda selesaikan? Tapi untuk kasus ini Anda akan menyelesaikan satu dulu aja, kira-kira yang mana? Di contoh seperti itu, ya. Nah, kalau bisa ditaruh di samping kanan gini, samping kanan sini ya, samping kanan sini. Samping kanan sini taruh tadi yang Anda tuliskan tadi taruh sini.
Bagaimana cara mengelola sampah supaya tidak menyebabkan banjir. Terus apalagi kalimat how make we-nya lagi. How make we. How make we. Satu aja yang dicoba diperbaiki, satu aja, jangan semua nulis, satu aja. Masing-masing dari 3 itu aja, satu-satu aja. Nah, ini bisa jadi topik yang Anda nanti usulkan ya, bagaimana cara mengolah agar sampah bisa bermanfaat untuk lingkungan, bagaimana cara supaya, bagaimana cara kita mengelola sampah hingga tidak kok nggak kelihatan, ditutupi sama Bagas Mukti. Bisa geser Bagas, sedikit Bagas, menyebabkan banjir. Bagaimana mengolah sampah agar dapat melestarikan lingkungan. Kira-kira yang Anda pilih yang mana nih? Tentukan pilihannya. Mana yang bagus menurut Anda, kata-kata yang pas mana? Ini Siti juga nulis, Siti ini. Kira-kira apa nih Siti ini tulisannya? Saya coba baca dulu. Bagaimana upaya yang dilakukan agar sampah tidak merusak lingkungan. Sama, mirip ya dengan yang di atas ini ya. Bagaimana mengolah sampah agar dapat bermanfaat untuk lingkungan. Ya. Bagaimana agar sampah tidak menyebabkan ini polusi udara kan kita nggak ada. Mana? Kan kata-katanya ini aja yang kita pilih kan. Dampak banjir, dampak yang merusak ekosistem, dampak yang menjadi banjir, sama kerusakan lingkungan. Cuma 3 itu aja. Tidak ada polusi, nggak ada. Polusi kan ada lagi kan kemarin permasalahan yang ada di samping ini kan ada polusi, tapi tidak kita ambil karena Anda tidak mengambilnya sebagai alternatif kan. Nah. Atau ada juga ya kata-kata yang mungkin ada polusi jangan-jangan ya. Saya nggak lihat mungkin ya. Bentar, saya lihat. Dengan kumuh mencemarkan, bikin pencemaran lingkungan, bahaya untuk lingkungan sekitar. Oh, ini ada polusi udara, pembakaran sampah menyebabkan polusi udara. Boleh juga ya, boleh. Nah, kira-kira dari ini mana yang Anda pilih ini kira-kira? Anda voting atau Anda tentukan aja kira-kira? Ini kenapa dihapus? Mana yang Anda pilih? Menyangkut 3 masalah. Masalah apa lagi? Oh, masalah tadi. Satu problem, satu statement positif ya. Nggak boleh digabungkan 3-3-nya. Mana? Mas Nata, diskusikan kira-kira mana yang dipakai? Yang mana guys? Bebas. Dipilih berapa Pak? Satu aja berarti Pak? Satu aja dulu. Sebetulnya ada 3 kan, cuma dipilih satu aja. Ini aja Pak, ini aja dulu Pak. Bagaimana cara mengelola sampah hingga tidak menyebabkan banjir? Itu cukup? Mana jadinya? Ini pilih. Ayo tentukan. Sudah Pak ini Pak. Ya, pindahin ke kanan, pindahin ke kanan. Pindahin kanan lagi. Terus kanan yang kosong, kayak kosong. Taruh di atas. Nah, oke. Nah, kita main lagi stick note lagi ya. Jadi kita sudah mendapatkan statement positif ya, bagaimana cara kita mengelola sampah hingga tidak menyebabkan banjir ya. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba mengeluarkan ide-ide lagi terkait dengan solusi seperti apa yang bisa kita lakukan cara mengelola sampah tadi sehingga tidak menyebabkan banjir tadi ya.
Jadi sampaikan solusinya sebanyak mungkin ya. Silakan seperti biasa Anda tulis waktunya 4 menit. Satu stick note, satu ide ya. Jadi usulkan solusi bagaimana cara mengelola sampah supaya tidak banjir. Supaya tidak menyebabkan banjir. Itu ya menjawab pertanyaan. Jadi jawaban dari statement tadi ya, yang Anda bikin tadi. Statementnya seperti itu, kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya. Ini waktu masih 2 menit ya. Bang, masih loh waktunya. Ayo keluarkan ide, masa udah masih muda sudah ini. Sudah pusing dengan ide-ide gini. Oke, waktunya selesai.
Berhenti, semua berhenti. Berikutnya langkahnya sama dengan tadi. Silakan ketua kelompok sama anggotanya untuk mengelompokkan mana yang sama dan mana yang berbeda ya. Dalam posisi yang tadi itu ya. Jadi kita coba kelompokkan mana yang sama, mana yang tidak di samping kanannya mungkin ya. Kita coba disamakan kira-kira dari di bawahnya mungkin ya bagaimana itu nanti kita coba ini apa bikin ya kira-kira mana yang sama, mana yang enggak dikumpulkan ya. Ini ya berarti solusi ini saya taruh ke atas ya, taruh ke atas ini. Nah nanti coba kelompokkan di bawahnya, disusun barisnya gitu ya, barisnya. Terus ya seperti tadi ya dibikin terkait dengan ini tadi semua ya. Apa mana yang sama dikumpulkan. Beda nih yang ini jangan dikumpulkan lagi nih, Mas Bagas. Ini kayaknya ke sana. Jangan ke arah sini, Makpar. Jangan ke di bawahnya bagaimana aja. Dikubur jika sampah organik, itu ada nggak yang sama? Oh, 3R. Mendaur ulang sampah. Oke, good. Makin bagus. Terus lanjut. Bakar menggunakan Tupperware. Wah, ini promosi kayak ini ya. Ini kayaknya agen Tupperware ini. Tapi nggak apa-apa. Agar Tupperware, jangan menggunakan bahan yang sudah didaur ulang, kurangi penebangan pohon dan lakukan reforestasi. Ini apa hubungannya dengan sampah ya? Kurangi penebangan pohon ini. Wah, ini idenya ini bakar ya. Oke. Itu mengurangi sampah plastik BTS tuh, BTS tuh, Pak. Oke, seperti tadi sesudah kita lakukan prioritas. Nah, sekarang masing-masing orang akan menggunakan voting lagi ya. Voting lagi, masing-masing mempunyai jatah berapa nih? Kalau 17 sebenarnya kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Akan saya kasih Anda itu sama dengan tadi ya, masing-masing 4. Silakan untuk dipilih ya. Dipilih di bawahnya ya, di vote di bawahnya kira-kira mana yang menjadi hal yang utama tadi ya, kira-kira seperti apa. Voting, Pak, masing-masing mempunyai hak 4 ya, 4 pilihan. Mau di satu lajur juga boleh ya, silahkan. Ini sama nggak kira-kira dikumpulkan nih ya? Ada yang bilang dengan mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan atau GOT sehingga waktu hujan gotnya tidak tersumbat. Sama tidak membuang sampah pada tempat air mengalir. Itu sama nggak kira-kira? Enggak ya? Harusnya ini sendirikan ya? Sama nggak? Kira-kira menurut Anda? Sama yang ini? Sama? Kan ini kerja bakti, kalau ini kan tidak membuang sampah. Tapi dengan tidak membuang sampah ke itu tuh mempermudah masyarakat itu Pak. Jadi membersihkannya tuh yang paling sampah daun itu apa gitu Pak. Oh.
Oke. Tapi lebih kuat mana yang Anda pilih, kerja bakti atau tidak membuang sampah pada tempat air mengalir? Kerja bakti sih Pak, soalnya kalau misalkan walaupun kita tidak buang sampah pada tempat air mengalir, pasti ada aja kayak sampah daun tuh tanah gitu yang bikin got-got itu tersumbat gitu Pak. Jadinya mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan sekali itu kita harus membersihkan got-gotnya itu. Oke. Oke. Udah, semua ada? Anda pilih biasa dijumlahkan di bawahnya dijumlahkan berapa besar nilai yang prioritasnya berapa? $20 ya? 20. Yang ini 20 juga. 1. Oh, menggunakan Tupperware nggak ada ini ya. Ini kayaknya kurangi membuat pohon juga nggak ada ya. Promosinya kurang laku, Pak. Kurang laku. Oke, nggak apa. Ini Adisti kayaknya yang jual kayak gini kayaknya. Edis. Kok saya, Pak? Bukan, Pak. Oke. Sudah yang kepilih ya? Berarti ya ini sebetulnya kalau teorinya sih bisa Anda bisa Anda pilih ya kira-kira mana yang paling bagus gitu ya, dan semua bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Cuma memang berdasarkan prioritas. Jadi yang kita dulukan yang 20 dulu ya. 20 dulu pertama misalkan langkah bagaimana mengurangi sampah plastik ya, sampah plastik. Kemudian 20 berikutnya terkait apa 20 berikutnya? 20 berikutnya adalah dengan apa tuh? Tidak membuang sampah pada tempat air yang mengalir ya gitu ya. Atau tadi membersihkan got tadi ya. Kemudian berikutnya yang 6 nih, ada 36 nih ya yang Anda harus diskusikan dulu mana yang didulukan gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya sesuai kategori sampah masing-masing dengan metode yang menarik, ya. Mungkin dengan sistem gamifikasi atau lainnya. Kalau nggak salah dulu ada ini ya program periksa dokter dengan bayarannya sampah, gitu. Ada deh, ya masih ingat nggak? Oh itu dokter Gamal gitu kalau nggak salah ya. Dulu pernah ada seperti itu. Kemudian yang 6 berikutnya itu mengganti kemasan berunsur plastik dengan kertas atau bahan lainnya yang dapat degradasi ya, seperti itu. Atau ini mengganti bahan sampah ya. Terus kemudian berikutnya adalah menerapkan 3R nih ya. Mendaur ulang, recycle, reduce dan reuse ya. Oke. Jadi ini silakan Anda. Jadi sebetulnya ini langkah berikutnya ya. Anda menempatkan tadi yang pilihan-pilihan tadi ya. Pilih salah satu nanti ya. Terus kemudian digerakkan ke kuadran ini, kuadran 4 ini ya. Kuadran 4 ini saya buat terbatas ini ya, sebetulnya ada ini kuadran ya, kuadran 4. Mungkin yang ini adalah grafik terkait dengan effort. Nanti saya tulis dulu ya, effort. Ini effort. Effort. Ya maksudnya semakin ke sana itu semakin berat. Ini cara gede ini gimana nih? Aduh. Mas bisa tulis Nata di sini Nata effort gitu nah. Bisa Pak, bisa Pak. Gede. Effort. Udah? Effort. F-nya 2. Kemudian yang sisi kanan, yang sisi sini nih, sini tak. Yang sini itu tulis dia impact, dampak. Impact. Udah?
atau dampak juga boleh. Impact, PACT, ya, PACT, ya ada. Jadi Anda perhatikan ya, tim yang ada di sini. Artinya maksudnya kalau dia ada di sini, ya ada di sini, itu berarti effortnya rendah, tapi dampaknya rendah juga, paham? Jadi makin ke atas itu impact-nya makin tinggi, effort yang ke samping kanan makin besar ya. Jadi kalau yang di sini, yang poin 1, yang ini ya, ini saya tulis di sini atau saya tulis di sini, ini 1 ya. 1 itu adalah yang di mana effort-nya rendah, dampaknya rendah. Jadi usaha yang kita lakukan rendah, nah dampak ke masyarakatnya juga rendah. Paham? Kemudian yang ke sini, yang nomor 2 ini berarti effort-nya rendah, dampaknya besar. Paham ya? Effortnya rendah, tapi dampaknya besar ke masyarakat itu. Yang nomor 3, ini adalah effortnya besar, ya, usahanya besar, tapi dampaknya juga besar. Ya. Nah, sedangkan yang keempat di sini itu adalah yang effortnya besar, tapi dampaknya kecil. Ya, oke. Nah, sekarang Anda rundingkan dengan tim Anda, 15 orang ini, gerakan itu dengan beberapa penilaian tadi, mungkin dari yang paling besar, ambil salah satu stick note aja yang mewakili terkait dengan ide tadi, coba Anda tempatkan di kuadran ini. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Silahkan lakukan sekarang. Jadi diskusikan. Ini kalau saya tekan di sini gimana? Oh, kurang ke kanan, kurang ke kiri gitu ya. Silahkan, Anda lakukan. Ambil yang poin-poin aja, yang satu stick note aja yang kira-kira mewakili itu solusi. Silakan, dimulai sekarang. Silakan. Nah, ini mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Ini kira-kira gimana nih? Effortnya sama dampaknya, besar atau kecil? Impact-nya besar kecil? Besar, Pak. Besar. Kira-kira effortnya besar kecil? Besar juga, Pak. Ya, tanyakan ke timnya. Jangan kamu yang jawab. Mana nih gitu? Tanya ngomong. Oh, silakan. Ayo, guys. Gimana itu enaknya mengurangi pemakaian plastik sekali pakai? Di mana? Effortnya gimana? Impact-nya gimana? Kamu gerakin aja. Impact-nya gimana, guys? Gitu, misalkan. Kanan atau Setuju kiri? saya, Pak. Saya setuju, Pak. Setuju di mana? Jangan setuju aja. Aku rasa effortnya gede, Nat. Terus dampaknya? Dampaknya lumayan gede juga, Pak. Gede juga semuanya. Ya, berarti gimana letaknya di kuadran berapa? Yang tadi effortnya impact-nya gede besar. berarti yang 4, Pak. 4. Itu kan effortnya kecil. 3. Oh iya, berarti 3, Pak. 3. Nah, oke. Terus berikutnya, gerakan lagi yang lain. Sok, ambil salah satu aja. Bakar itu satu anu juga, bakar teh. Bakar 4. Harusnya, guys. Bakar 4. Yang 00 jangan dulu ya. Oke, bakar itu di mana? Satu-satu, jangan banyak-banyak kan. Kalau banyak nanti bingung. Ini kok tidak ada, yang enggak. So, berikutnya yang dikubur jika sampahnya organik, gimana? Itu effortnya gimana, impact-nya gimana? 2 aja. Guys, 2 ya, guys ya. Setuju nggak nih yang lainnya? 2, Nat. Setuju. Oke, berikutnya. Bakar. Bakar di 4 aja ya. Tuh. Effortnya besar gitu udah bakar teh. Harus ada niatan, Pak. Bakarnya besar, terus dampaknya gimana? Dampaknya kecil, Pak. Oh, malah menyebabkan Kalau di tempat saya di Riau, bakar sampah bisa didatengin polisi, Pak. Iya, karena suka bakar hutan, teh. Jadi gimana? Saya diskusikan kelompoknya, silakan. Ayo, Bakar kasih 4 ya? Atau mau berapa? Ya terserah Anda diskusikan kelompok.
Satu apa guys? Mau pilih yang mana? Tupperware. Tupperware jangan. Tupperware kan nggak ada pilih, yang milih nggak usah dikasih digerakkan. Masih ada berapa lagi? So, ada 6 tadi, ada 3 tadi. Ini Pak. 3R. Oh, monggo. Ini kok 3-nya malah digeser-geser. 3R di mana 3R? Di sini, di poin ini. Kira-kira, ya ini kan satu baris nih. Kira-kira harus dipikirkan juga mana yang dampaknya lebih besar, mana yang harus beda ya. Jangan sampai disejajarkan gini. Berarti 3R ini saya baca dia effortnya lebih tinggi dibandingkan dikubur, terus kemudian dampaknya sama, gitu misalkan. Oke. Ada lagi? Wow, silakan pindahin lagi yang lainnya. Nah, nanti kelompok-kelompok yang lain juga ini ya, kalau misalkan nanti kelompoknya itu kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 orang, nanti Anda berkelompok untuk menyelesaikan kasus ini, dan nanti itu ceritakan seperti ini gitu, ceritakan ya panjang lebarnya seperti ini gitu ya, cara menceritakannya. Udah semua ini pindahin? Sudah pindahin semua? Nata? Sama plastik udah? Sudah Pak. Menggunakan Tupperware pemberian ibu, ada tambahan pemberian ibu segala. Terus mengajak masyarakat membuang sampah, udah semua ya nih. Yang 6 ini udah. Ini belum nih kayaknya membuang sampah pada tempatnya ini belum nih. Yang mengganti kemasan berupa plastik udah ya? Nah, oke, udah. So, sekarang dicoba. Ini finalkan udah finalnya? Udah? Itu mengajak masyarakat itu sesuatu yang mudah atau gimana? Suatu ada effortnya gimana tuh? Mengajak masyarakat. Tadi yang besar semua itu 3 kan Pak? Ya, besar semua. Effortnya besar, impact-nya besar. Iya Pak, benar Pak. Sudah semua? Terus kemudian ukuran mana yang didahulukan di masing-masing kuadran sudah cukup? Mana yang didahulukan? Berarti kalau kita laksanakan, kita pilih poin 3 berarti ini ya. Oke. Sekarang saya coba jelaskan kepada Anda ya. Sekarang Anda lihat nih sekarang ya. Bentar, saya coba ini. Jadi gini, kalau posisinya itu mana yang kira-kira sebetulnya yang mudah dilaksanakan yang mana? Kalau misalnya prioritas dari kuadran ini kira-kira yang mana yang Anda lakukan? Kira-kira. Yang bakar dan dikubur, Pak. Bukan dari kuadran ini loh, Mas. Dari kuadran ini kira-kira mana yang Anda dulukan? Kuadran 2, 3, 4, atau 1? 4, Pak, kalau menurut saya, Pak. Yang 4. 4. Ada lagi? Siapa yang enggak tangan? Apa? Kuadran berapa kira-kira? Ya, oke, saya bahas ya. Jadi yang Anda harus lakukan itu di mana effortnya rendah, tapi dampaknya tinggi dulu. Benar nggak? Kalau kamu melakukan sesuatu, itu yang kamu dahulukan apa? Yang effortnya rendah, tapi mempunyai dampak yang signifikan. Betul nggak? Betul, Pak. Berarti di kuadran berapa? Tadi di 2. Kuadran 2. Jadi kuadran 2 itu yang Anda harus kerjakan sekarang. Jadi Anda harus melakukan penyuluhan atau apa terkait dengan bagaimana sampah itu dikubur, ya, sampah organik, kemudian melakukan terkait dengan sosialisasi 3R, ini udah dipindah-pindah lagi. Udah belum? Final belum? Benar, Pak. Benar, masih pindah-pindah, kumaha teh? Udah, kayak udah puas, sudah cukup gitu atau tidak ada ini kok yang salah dihukum nggak ada di sini.
Sudah Pak, final. Final ya? Oke. Jadi yang kuadran 2 itu yang Anda harus lakukan sekarang. Jadi di kuadran 2, di mana Anda melakukannya effortnya rendah, tapi hasilnya besar, hasilnya bagus. Gitu ya. Kemudian sampingnya di kuadran 3, itu kan effortnya besar, betul? Dampaknya besar juga, betul? Nah, saran kalau di kuadran itu, maka harus dibuat semacam project-project. Dimakan project-project, terus kemudian habis itu dipecah menjadi tim-tim kecil-kecil gitu. Tim kecil-kecil sehingga dia akan bergeser karena effortnya besar, jadi kita akan coba geser sebagai project ya, dibagi menjadi beberapa kerjaan atau beberapa namanya project kan berarti beberapa proyek-proyek kecil, harapannya nanti bisa effortnya menjadi lebih rendah ya, lebih rendah sehingga geser ke kuadran 2. Kuadran 2. Ya. Sedangkan yang impact nomor 1, yang 1 itu adalah yang effortnya rendah, dampaknya juga rendah. Ya. Menurut Anda apa itu kira-kira? Bakar, Pak. Ya, effortnya rendah tapi dampaknya rendah juga gitu. Nah, itu menurut kamu gimana? Ya buat semacam tugas-tugas lagi, tugas-tugas sehingga effortnya tetap rendah, tetapi dampaknya akan menjadi lebih besar, ya seperti itu. Kemudian yang kuadran 4 itu adalah yang effortnya besar, tapi dampaknya rendah. Menurut Anda lakukan nggak kira-kira? Dia itu usahanya dana yang saya keluarkan itu besar, tapi dampaknya nggak ada, sedikit dampaknya itu. Kira-kira gimana? Anda lakukan nggak itu? Enggak, Pak. Tidak, Nah, Pak. jadi di kuadran 4 itu dilupakan untuk sekarang ya, dilupakan untuk sekarang. Jadi yang Anda harus coba memang kita utamakan di kuadran 2, tapi 3 itu harus digeser ke 2. Caranya gimana? Membuat dia menjadi project-project ya. Sedangkan yang di bawah supaya impact-nya naik dibikin semacam tugas-tugas. Tapi menurut saya bakar itu menurut saya malah menimbulkan pencemaran lingkungan yang lain itu dengan udara misalkan ya. Kalau misalkan serentak pembakaran misalkan ya. Artinya maksudnya memang perlu harus dipikirkan solusi itu memang apakah layak untuk dilakukan atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini bahwa sebetulnya solusinya sampai sini ya, solusinya sampai sini. Jadi artinya di sini Anda bisa membuat suatu kalau LDJ itu cuma sampai sini saja. Nanti untuk yang kita sprintkan itu lain lagi. Nanti kita akan lakukan beberapa kali lagi. Jadi Anda ingat-ingat lagi bahwa kita akan coba ini saya import dulu ya pakai PDF misalkan ya. Create file. Disuruh create file ya. Oke, custom aja. Oh, di situ aja. Sebentar. Jadi Anda lihat nih, apa hasil karya yang Anda lakukan dalam beberapa menit yang lalu ya. Jadi ini karya-karya Anda. Ya dengan cara seperti ini Anda bisa bayangkan kalau misalkan 45 orang tadi, 45 Anda itu onset ya, terus kemudian saya bagi masing-masing tuh 5 kelompok satu kelompok 5 orang, berarti ada 9 masalah. 9 masalah itu bisa diselesaikan ya. Nah, ini kan saya cuma ngambil tadi yang berminat untuk gabung ke sini ya. Saya rasa yakinnya kalau saya suruh satu orang bercerita, ada nggak orang yang mau bercerita dari mulai awal tadi ya? Bagaimana sampah itu memiliki dampak positif ya, dampak positif sampah atau apa yang sudah dilakukan orang terkait dengan sampah itu apa saja gitu ya. Anda bisa bercerita itu. Ada yang sudah didaur ulang, ada yang untuk kerajinan, ada yang menjadi uang, ada yang ini. Terus kemudian selain itu juga dampak negatifnya, misalkan ya sampah itu belum optimal dilakukan sehingga bisa menyebabkan bencana alam, menyebabkan pencemaran udara, bau gitu ya. Memenuhi ruangan bumi karena ya pastinya harus dibuang ke suatu tempat dan tempat itu pastinya akan menyebabkan mungkin kalau ada sampah-sampah yang tidak bisa degradasi pastinya akan menyebabkan kerusakan tanah juga ya gitu ya, bahkan mungkin bisa menyebabkan tanah yang subur menjadi tidak subur karena banyak plastik dan sebagainya, bisa menyebabkan sumber penyakit, kemudian tidak terdegradasi, merusak pemandangan ya kan, banyak penyakit juga sebutin penyakit apa saja yang muncul, ISPA atau apa gitu ya. Terus kemudian habis itu apa? Anda lakukan semacam prioritas ya, prioritas. Terus kemudian Anda pilih tadi 3 hal yang menjadi prioritas Anda. Nah, dari 3 hal ini terus kemudian Anda
bikin ya how might we terkait dengan cara merubah statement menjadi statement positif ya. Anda pilih 3 ini, terus kemudian Anda lakukan, kemudian solusinya Anda lakukan seperti apa dan sebagainya, baru kemudian dirumuskan langkah-langkahnya seperti apa ya. Anda bisa lihat tuh, kalau Anda bercerita, saya yakin akan lebih jelas dibandingkan saya bercerita tadi. Karena apa? Poin-poinnya sudah tergambar semua dari awal sampai akhir di sini ya. Seperti itu ya. Itu yang kita lakukan sekarang. Kira-kira bermanfaat nggak kira-kira? Atau mungkin Anda merasa ada ini nggak, ada nilai lebih yang saya ajarkan kepada Anda? Tak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin bisa berkomentar dulu siapa? Cesario? Cesario. Kira-kira gimana? Iya Pak. Nata, nggak Pak. apa. Jadi dari pelajaran ini saya jadi tahu Pak, kayak gimana cara mengatasi permasalahan, terus step-stepnya gitu Pak. Oke. Alur-alur biar kita dapat problem solvingnya juga. Oke. Dan ini teori yang diterapkan oleh ini ya, teori Google ya, Google untuk bagaimana dia melakukan perbaikan-perbaikan sistem yang dia buat ya. Jadi senantiasa kalau Anda perhatikan Google itu dia diupdate hampir setiap jam sekali ya, diupdate itu ya. Ada senantiasa diupdate dan biasanya itu tim-tim dia yang merumuskannya. Jadi ini sudah menjadi satu cerita. Kan kalau Anda lihat tadi ya, di tugas yang Anda lakukan yang di mana di WA ini ya, di WA tadi apa? Bagian apa nanti? Karakter ya. Nah, di sini kan tugasnya itu yang pertama adalah Anda menjelaskan deskripsi masalah lingkungan hidup ya. Ya mungkin tadi sampah ya, mungkin. Atau Anda ceritakan dulu misalkan yang ada di sekitar Anda itu apa? Oh, ada masalah sampah, ada misalkan masalah terkait dengan banjir, pengundulan hutan misalkan ya, kalau misalnya Anda dekat hutan misalkan. Terus kemudian yang lain diceritakan. Terus kemudian tugas kedua itu pekan ke-12 itu Anda diminta untuk menuliskan usulan solusi ya. Anda kira-kira solusi tadi tergambar nggak kira-kira di apa yang Anda lakukan tadi? Halo? Solusi gimana, Pak? Ya, dari apa yang kita bicarakan tadi di LDG tadi, kira-kira solusi itu muncul nggak? Muncul tapi terkait kurang dengan jelas, Pak. Sampah yang menyebabkan banjir kan gitu ya. Ada ya? Ada banyak solusi yang ditawarkan Anda ya. Terus kemudian yang ketiga, yang pekan ke-13 itu Anda diminta menanggapi satu usulan solusi yang dibuat teman Anda, satu kelompok dengan yang lain. Nah, nanti Anda bahas lagi itu dengan LDG tadi ya. Kira-kira masing-masing harus jadi LDG itu Anda lihat tadi, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang satu sama lain mencoba untuk mempengaruhi dan semua orang boleh bebas untuk mengeluarkan idenya ya. Itu kunci LDG itu. Kalau misalkan kita rapat biasa, misalkan rapat di sebuah pertemuan di sebuah ruangan atau di kelas dan sebagainya, itu mungkin kita segen ya, misalnya oh ini orang ini kok kemarin tuh pernah membuli saya, jadi saya takut dan sebagainya, sehingga Anda tidak keluar tuh ide-ide Anda. Nah, di sini LDG itu sangat meminimalisir itu. Jadi interaksi suara ya. Jadi di sini memang Anda ide-ide itu harus dituliskan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yang keempat itu terkait tugas ke minggu ke-14 adalah menyatakan dalam bentuk tulisan, kemudian mempresentasikan yang dibuat pekan 11, 12, 13 ya. Seperti itu. Jadi saya kira dengan adanya LDG ini saya kira sudah cukup untuk membantu Anda untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi. Seperti itu ya. Gimana? Cukup atau gimana? Ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mungkin menyampaikan saran-saran silakan. Pak, izin bertanya Pak, ingin memastikan. Gimana? Ini untuk tugas yang minggu 11 sampai 14 ini dikerjakan berkelompok kan Pak ya? Kelompok ya, kelompoknya 3 sampai 4 orang. Baik Pak, terima kasih. Oke. 3-4 orang, tapi ya semua dikerjakan ya. Tapi saya sebetulnya menyarankan kalau bisa 5 mungkin ya, kalau jalan ya, kira-kira mungkin bisa masuk. Oh, dipoto dulu ya. Bentar, saya coba ini bisa digedein nggak ya? Bentar, saya coba. Bisa digedein nggak? Nah, ini karya Anda harus disyukuri. Kayaknya itu yang di bawah Pak, ada gambar kamera.
Mana? Kamera mana? Video. Iya itu Pak. Yang ini video Mas. Oh. Ini video. Umumnya muncul malah gambar perempuan Mas. Itu aja Pak, di snipping tool aja Pak. Enggak, ini kan sudah saya rekam lewat ini, lewat apa? Lewat Oh iya Pak, Zoom. Ini problem. Iya. Mungkin ini nanti akan coba saya copy-copykan lah ya cara-caranya. Nanti saya kasihkan slide-nya untuk Anda terapkan juga gitu. Dan itu cukup efektif kalau misalkan Anda ingin diskusi PKM gitu ya, misalkan pekan kreativitas mahasiswa itu bisa juga cepat sekali untuk misalkan kalau Anda terlibat misalkan di UKM juga bisa ditawarkan metode ini, saya kira cukup juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi rapat 2 jam itu bisa banyak sekali problem yang bisa diselesaikan. Misalkan ada 20 orang, Anda bagi menjadi 4 kelompok, misalkan kelompok 1 menyelesaikan apa, kelompok 2 menyelesaikan apa, 3 apa, 4 apa, dalam waktu 1 jam Anda bisa mendapatkan 4 solusi. Dan kira-kira kalau saya ceritakan tadi itu komprehensif nggak kira-kira? Anda bercerita terkait dengan sampah ini komprehensif nggak kira-kira? Anda bercerita dari awal sampai akhir, kira-kira permasalahan sampah tadi jadi komprehensif nggak kira-kira? Dibanding misalkan Anda kerja sendiri maksudnya gini. Iya Pak, ada ide lain. Ya, gimana? Benar Pak. Ya, semakin banyak sekali yang bisa digali. Karena kalau kelompok biasanya kalau kita onset juga banyak orang yang nggak ngomong, tapi sebenarnya banyak ide dia. Tapi nggak ngomong lah, dengan adanya tulisan ini makin banyak. Jadi kalau misalkan 1 orang, tadi sebenarnya kalau misalkan waktunya cukup banyak, saya akan minta 1 orang untuk menceritakan apa yang kita kerjakan ya terkait dengan topik sampah tadi, terus merucut pada bagaimana cara menanggulangi sampah tadi supaya tidak menimbulkan banjir ya seperti itu. Oke, itu paling yang bisa kita diskusikan. Ini hasil-hasilnya nanti kan coba saya print untuk supaya bisa Anda baca-baca juga, dan juga di slide-slide juga nanti akan coba saya kasihkan juga contoh-contoh bagaimana langkah-langkah LDG tadi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Anda berkenan. Untuk Sabtu ini kemungkinan besar ada penjelasan lagi dari dosen ITB yang dia lulusan Jepang yang kebetulan dia juga spesialis di Green Metric gitu ya. Nanti siapa tahu dari situ Anda banyak ide-ide juga untuk menambah pengetahuan Anda. Jadi artinya kita memang sengajain untuk banyak sekali di pendidikan karakter ini pelajaran-pelajaran dari luar yang harapannya juga menambah knowledge Anda ya, semakin lengkap lah ya seperti itu. Nanti kalau nggak salah saya share lah terkait dengan ini siapa yang nanti akan berbicara nanti. Cukup masih muda. Atau saya coba share aja ya terkait dengan ini. Ini kelihatan nggak nih? Lihat Pak. Ya, namanya Panji Prawisuda ya. Lahir di Bandung 79. 79 berarti usia berapa nih? 80 40-an ya, 40-an. Terus kemudian dia di gedung PAU, kemudian doktornya juga dari Jepang, Tokyo Teknologi, Master Science-nya dari ITB, kemudian S1-nya juga dari ITB, teknik mekanikal ya, teknik mekanikal. Kemudian experience dia juga cukup banyak gitu ya. Harapannya semoga ini bisa memberikan tambahan-tambahan dari Anda. Cukup besar juga ya, 100 juta ya. 100 juta ya. 100 juta. Wow, lumayan banyak ya proyek-proyeknya dia. Tuh, ada 831 juta. Dapat proyeknya ini. Ini juga ada yang dapat 500 yen ya. Bukan yen ono duit ya, yen beneran. Nanti kalau Mas Nata itu biasanya nanti saya basar dengan yen ya. Yen apa? Yen ono duite, yen ono waktune, dan lain-lain. Ini profesional experience dia, ini sangat luar biasa. Saya kira Anda akan banyak sekali ilmu yang bisa dapatkan dari sini. Nah, nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana mahasiswa IF terkait dengan lingkungan, apakah merusak atau dia memperbaiki ya, seperti itu. Topik yang cukup menarik menurut saya, dan Anda bisa ikuti lah, begitu ya. Hari Sabtu ini.
Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi berkenan, terus kemudian bisa membekali Anda ya untuk menyelesaikan problem-problem yang lain lagi yang mungkin pelik, dan sebisa mungkin libatkan teman-teman Anda, karena kita bekerja sendiri itu pastinya akan jauh lebih jelek dibandingkan kalau kita kerja bareng-bareng bersama. Karena bisa jadi ide-ide kita itu akan semakin berkembang kalau kita banyak sekali dapat bersilaturahmi, bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Itu mungkin inti dari apa yang saya sampaikan, dan sebetulnya kursus itu cukup mahal, tapi saya kasihkan kepada Anda gratis. Dan ini waktunya sebenarnya seharian. Anda tadi berapa hari? Berapa jam tadi? Cuma mungkin 1 jam ya. 1 jam nggak ada lah ya. Kita kan tadi banyak sekali menjelaskan ya seperti itu. Oke, itu semoga hari ke depan Anda semakin cerah ceria. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.